Ya, selamat berjumpa kembali di konten saya. Kali ini saya akan meneruskan apa yang saya janjikan. Saya akan mewawancarai kepala sekolah dan para tutor yang ada di PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman seangkatan saya, teman seperjuangan saya dengan dunia. Yuk ikuti saya akan mewawancarai ibu kepala sekolah kita. Ayo ikuti saya. Nah, inilah teman-teman, saya sudah bersama kepala sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Kali ini saya akan menanyakan beberapa hal yang sangat penting. Ikuti ya. Bu, selamat siang Bu, maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa memperkenalkan nama Ibu, silakan. Nama saya Rasani Pujiati, sebagai Ketua Lembaga PKBM Bina Bangsa Berkarakter yang beralamat di Kampung Cilimus, Kabupaten RW 3, Desa Kabuh Asih, Kecamatan Besarwa, Kabupaten Banyumas. Nah, saya akan menanyakan kepada Ibu, bagaimana sih Bu cara Ibu dalam menerapkan pembelajaran berkarakter ini? Pada pelaksanaan pembelajaran PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini sesuai dengan visi misi PKBM Bina Bangsa Berkarakter, salah satunya adalah membentuk anak-anak beriman, beramal soleh, beretika, jujur, punya tanggung jawab, disiplin, dan mempunyai etos kerja yang tinggi. Tentu saja itu diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di lapangan. Terutama untuk pembentukan etika, itu kami menerapkannya dengan membentuk. Di sini di PKBM ini ada yang belajar, ada yang usia dewasa, ada yang usia sekolah. Yang usia dewasa ini masing-masing mengasuh adik kelasnya yang usia sekolah dengan tujuannya adalah membimbing, mengingatkan, dan memberi pengarahan kepada adik-adik kelasnya. Dan kemudian bagaimana bentuk tanggung jawab, itu salah satu bentuk tanggung jawab dari penilaian yang usia dewasa. Bagaimana bentuk tanggung jawab dari penilaian bagi yang usia sekolah. Jadi misalnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, mau membaca dan menulis dari hasil apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Kemudian bentuk yang lain adalah kejujuran. Kami membuka kantin kejujuran, jadi anak-anak yang di sekolah memberikan modal kepada anak-anak yang tidak dikembalikan sebesar 100.000. Mereka berjualan dengan variasi sesuai jumlah anak, dan mereka tidak boleh membeli makanan di luar, tapi di dalam sekolah sendiri. Jadi jualan temannya sendiri, dibeli oleh temannya sendiri, dan itu sebagai terapan pelajaran ekonomi. Dan setiap seminggu sekali dilaporkan kepada guru dan pihak sekolah, dan yang dalam satu minggu itu mendapat keuntungan yang dipilih di atas temannya, kami memberikan reward. Itu terapan pelajaran ekonomi. Dalam bentuk karakternya bagaimana? Itu penilaian kejujuran, karena di situ tidak ada yang mengawasi. Jadi kita letakkan jadi satu di saung, dan itu mereka akan menaruh uang di situ, mengambil dagangannya di situ, dan tanpa ada yang menjaga. Itu bentuk kejujuran. Bentuk etika bagaimana? Yaitu laporan dari orang tua murid. Jadi kakak asuh ini datang ke masing-masing rumah adik asuhnya untuk bertanya kepada orang tua bagaimana itu menunjukkan bahwa mereka datang, kemudian tidak melawan orang tua. Tolong ibu laporkan kepada kami, karena itu bentuk penilaian sekolah di situ. Harus ada perubahan ya. Iya. Sangat luar biasa sekali yang Ibu terapkan ya ternyata. Nah, kalau bentuk dari evaluasi dari hasil pembelajaran itu seperti apa? Ya, itu tadi bentuk evaluasinya. Pertama, laporan orang tua murid. Laporan orang tua murid dari Malim kakak asuh tadi yang datang setiap 1 bulan sekali, apakah ada perubahan. Itu laporan orang tua murid itu adalah bentuk penilaian kami. Kemudian dari kantin kejujuran tadi, kemudian dari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan anak-anak itu apakah sudah lengkap tugas
foto itu adalah bentuk penilaiannya dari situ dulu, kemudian ditambah dan nilai sempurna dan portofolio. Itu bentuk evaluasi seperti itu. Ini ada berapa tutor sih Bu di sekolahan PKBM ini? Kami ada 14 tutor. Oh, banyak Semua sekali ya. sesuai dengan jumlah mata pelajarannya. Dan karena musim pandemi ini, kita itu diatur katanya. Oh iya. Jadi agak berkurang ya Bu datangnya tutornya. Iya. Mungkin hanya itu saja yang saya ingin tanyakan. Kebetulan ibunya ada keperluan lain. Latar belakang PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini, Bu? Saya mendirikan PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini sejak tahun 2012. Latar belakangnya adalah ketika itu kami ini sebetulnya orang kota yang sudah bosan tinggal di kota, maka kita memilih membeli kebun di kampung Cilungus. Kebetulan Yang Maha Kuasa memberikan rahmatnya untuk di sini. Setelah melihat lokasi, geografi tentang pendidikan yang ada di sini dulu, maka saya punya keinginan membuka sekolah PAUD karena banyak anak kecil usia dini tapi sekolah jauh, terus banyak anak usia sekolah tapi yang tidak sekolah, maka kita punya angan-angan mendirikan sekolah dan Yang Maha Kuasa mendengarkan angan itu dan terkabul. Amin. Sekarang kalau tenaga kerja pengajarnya di PKBM Bina Bangsa itu gimana, Bu? Pengajarnya ini adalah teman-teman yang bersosial kami, karena sekolah kami PKBM Bina Bangsa Berkarakternya adalah sekolah sosial yang kami dirikan oleh keluarga, anak, suami, ya, dari penghasilan anak, penghasilan suami dipakai untuk membiayai operasional kegiatan ini. Guru-gurunya tentu saja teman-teman yang sama-sama mau bersosial, ya. Jadi kebanyakan guru-guru yang sudah pensiunan dari SMA 15, karena saya dulu guru SMA 15. Kemudian yang kedua ada anak-anak mahasiswa yang membantu mengajar di sini. Jadi teman-teman yang mau bersosial di sini akan menjadi bagian tenaga pengajar kami. Selama berdirinya PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini, apa saja, Bu, kendalanya? Kendalanya banyak sekali. Yang pertama, kendala dari masyarakat, ya. Kendala dari masyarakat itu adalah tentang jalan yang kita ketahui bersama. Jalan yang kita lewati menuju sekolah kita masih belum memenuhi syarat. Jalan setapak kalau hujan licin. Kemudian belum ada bantuan dari pemerintah desa ini. Belum ya. Harapan kami ya pemerintah desa itu memperhatikan ya tentang infrastruktur jalan ke lembaga PKBM Bina Bangsa Berkarakter. Kemudian masyarakat sekitar masih belum ada yang mau masih ada yang belum sekolah. Harapan kami sih menghimbau untuk mumpung PKBM saya ini gratis tanpa biaya, memanfaatkan PKBM ini untuk belajar, entah itu PAUD, setara SD, setara SMP atau setara SMA. Kendala seperti itu apa solusinya buat Ibu? Sebelum kendala itu masih kendala yang pertama, kendala yang kedua tentang operasional ya. Biaya operasional itu tentang sarpras kami masih belum sempurna, kami masih butuh komputer, kursi dan sebagainya. Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu ya sarpras itu. Kemudian untuk solusi tentu saja memanfaatkan yang ada dahulu, kemudian berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran itu agar anak-anak pembelajarannya lancar. Lalu apa saja yang sudah didapatkan oleh PKBM Bina Bangsa itu dari semenjak tahun 2012 itu? Ya, semenjak kami mendirikan PKBM tahun 2012, jumlah siswa semakin naik.
terutama tahun ajaran baru ini karena kami punya program, kebetulan kami kerjasama dengan perusahaan minuman PT Mitra Alam Bandung yang MOU dengan memberikan lapangan kerja asalkan anak-anak siap dan mau. Yang kedua, kami kerjasama dengan PLN Pusat Jakarta. Kebetulan anak saya bekerja di sana dan di PLN itu memberikan bantuan beasiswa dari hasil zakat mal pegawai-pegawainya yang dipotong 2,5% untuk zakat itu diarahkan kepada kami. Kami akan buat proposal dan PLN meninjau observasi tentang sekolah kami dan disetujui sehingga anak paket A dapat 300.000 setiap 3 bulan sekali, paket B 450, paket C 600. Itu sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak. Dan kami tidak mungkin brosur, tidak membuat spanduk, anak-anak sendiri yang menjadi brosur, menjadi spanduk untuk menyampaikan kepada orang lain, sehingga dengan informasi seperti itu semakin banyak yang masuk ke sini, terutama anak-anak usia sekolah. Iya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya tentang berdirinya PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan kepala sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini, harapannya, cita-citanya terdengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi pemerintah yang bisa yang berwenang bisa mendengar apa yang dicita-citakan oleh kepala sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter itu. Teman-teman, itulah kepala sekolah PKBM Bina Bangsa Berkarakter yang sudah memaparkan bagaimana cara pembelajaran di PKBM ini dan apa visi dan misinya. Kemudian setelah ini saya akan melanjutkan mewawancarai para tutor. Yuk kita cari para tutornya. Ya, teman-teman, sekarang saya udah bersama tutor bahasa Inggris. Yuk kita tanya-tanya ya, ini tutor bahasa Inggris. Selamat siang Pak, saya ganggu waktunya sebentar ya Pak. Bisa nggak Bapak memperkenalkan identitas Bapak? Silahkan memperkenalkan identitas dulu. Nama saya Yusuf, saya tinggal di Jalan Santen, Cimahi, Cibagan. Tadinya saya mau nanya alamatnya, ternyata udah dijawab duluan ya Pak. Udah lama Pak Bapak jadi tutor di PKBM ini? Alhamdulillah saya sejak berdirinya PKBM ini saya ikuti terus sekitar sudah 9 tahun. Luar biasa sekali ya Pak. Gimana Pak kesan-kesan Bapak mengajar di sini, banyak kendala nggak Pak mengajarkan bahasa Inggris ini? Kendalanya tentu banyak ya, terutama karena inputnya kita itu dari anak-anak ya Pak. Ya, terutama dari orang Sunda, kedua dari anak-anak putus sekolah, kemudian dari faktor ekonominya juga yang berbeda, kemudian motivasinya juga berbeda. Tentunya untuk mempelajari bahasa Inggris itu mereka sangat sulit. Pertama ya karena mengalami motivasi, merasa tidak bisa, merasa bahasa Inggris sulit, sehingga sangat sulit untuk memulai. Terus metode apa yang Bapak terapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di PKBM ini kira-kira? Tentunya saya memberikan pelajaran ini metodenya eklektik. Eklektik dari bermacam-macam sumber kita ambil, kita berikan mana yang kira-kira tepat untuk anak-anak kita, baik dari yang umurnya masih muda maupun yang sudah tua, sehingga kita harus pandai-pandai mencari materi yang kira-kira sesuai untuk mereka sehingga mereka menjadi senang dan tertarik. Sekarang Bapak masih kerja atau bagaimana Pak? Alhamdulillah saya masih kerja. Saya kerja di BNI sebagai komandan flight di Ocean Sastra Negara. Sebelumnya saya di Mabes di Jakarta di 5 unit. Sebelumnya juga saya sebagai kepala kesehatan.
ternyata luar biasa sekali ya teman-teman, tutor bahasa Inggris ini selain selain menjadi tutor di sini ternyata TNI Angkatan Udara juga. Ya dari sini mungkin saya bertanya, anak-anak di sini tuh dipungut biaya atau enggak ya Pak? Anak-anak di sini alhamdulillah gratis, mereka gratis, sehingga kita itu benar-benar membantu supaya mereka bisa mengerti tentang ilmu bahasa Inggris ataupun ilmu bahasa supaya mereka berkarakter. Nah tentunya saya sendiri, ya pengalaman saya di dalam hidup ini tentunya saya sebagai TNI AU dari Makassar, Fakultas Personal dari Makassar, sehingga saya sudah dipanggil dan saya alhamdulillah sudah keliling Indonesia, sudah ke Morotai, sudah ke Batas Katulistiwa, sudah ke Pontianak, sudah ke Haluyu, sudah ke Malang, ke Madiun, Makassar dan lain sebagainya. Dan saya alhamdulillah juga sudah luar negeri, sudah 7 kali. Saya sekolah di Australia, saya lulusan dari Universitas Teaching. Kemudian saya juga lulusan dari Background Majalah di Malaysia. Juga saya pernah ditugaskan di Austria, sudah ke Jerman, sudah ke Portugal, sudah ke Belanda, Keliling dunia ya Pak. Singapura ya, alhamdulillah. Ya, ternyata bisa didengarkan ya teman-teman. Para tutor di sini diangkat sudah yang berpengalaman dan istilahnya mempunyai yang berdedikasi tinggi dan berkeikhlasan tinggi. Itu mungkin ya Pak ya, para tutor di sini. Terima kasih atas waktunya. Jangan bosan menjadi tutor di sini. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Nah teman-teman, tadi kan saya udah mewawancarai kepala sekolah, para tutor juga. Nah sekarang kebetulan di sekolahan PKBM ini ada alumninya. Kebetulan ini ketua alumninya lagi datang ke PKBM ini. Jadi sekalian kita wawancara ya. Yuk kita tanya-tanya. Selamat siang Wak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ganggu sebentar waktunya ya Wak. Saya mau tanya nih, Wak kan dengar-dengar sebagai alumni. Jadi silakan memperkenalkan identitas Wak dulu. Nama saya Muhammad Tofani Tamrin, biasa dipanggil Odang, alumni PKBN Bina Bangsa Berkarakter Angkatan ke-6. Sekarang Wak kerja di mana ya? Kebetulan saya sekarang beraktivitas sebagai security di PT GSU Gading Sejahtera Utama yang ditugaskan di area UPTD Lab Konstruksi Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Wah luar biasa sekali ya Wak jabatannya. Coba. Tadi kan udah terdengar ya Wak angkatan 6. Tahun berapa ya Wak angkatan 6 itu? Kalau nggak salah tahun 2018. 2018 ya Wak? 2018 akhir. Oh gitu. Nah terus apa saja sih Wak yang Wak dapat dari sekolah di PKBM Bina Bangsa Berkarakter ini? Oh banyak sekali. Dari ilmu, tutor-tutor yang begitu berkesan saat mendidik kami sewaktu masih sekolah di PKBM Bina Bangsa Berkarakter, dan itu bisa bermanfaat ya di kehidupan nyata, bisa diaplikasikan, dan itu kami dibekali setiap hari Sabtu dan Minggu ilmu-ilmu seperti matematika, bahasa Indonesia, geografi, ya seperti di umum aja. Ya, seperti di sekolahan formal berarti ya, Wak, ya. Betul. Ada nggak sih Wak kesan-kesan sewaktu di sekolahan PKBM ini, waktu Wak belajar di sini? Yang sangat berkesan itu nggak ada niatan ya tadinya. Oh gitu. Berkeluarga tau-taunya dapat itu. Luar biasa sekali ya Pak. Sangat tidak diduga ya. Iya, dapat ilmu juga dapat jodoh ya.
Oh my god. Wow. Ya, betul. Iya, ternyata pemirsa ya ada apa ya? Ada cerita tersendiri mungkin ya. Jadi Bisa dibilang istimewa. unik ya. Iya. Karena kita tadinya hanya teman belajar. belajar, biasa suka niron sama dia gitu kan saat belajar, nggak tahu ada chemistry apa Iya. ya. Jadi sekarang Jadi teman hidup. alhamdulillah, jadi Iya, pendamping luar hidup. biasa sekali, Wak. Nah, terus ada nggak sih, Wak, pesan untuk alma mater yang angkatan pembelajaran sekarang? Apa pesan dari Wak? Pesan ya, kalau pesan khusus dari gua sendiri sih terlebih ke adik kelas ya, Iya, adik lebih kelas. semangat aja untuk mengikuti pelatihan pembelajaran, lebih semangat, lebih giat belajarnya. Semoga ilmu yang didapat bisa lebih bermanfaat untuk di kehidupan nyata. Ya, amin ya, Pak. Nah, terus apa sih, Wak, harapan untuk PKBM ini selanjutnya ke depannya gitu? Harapannya ya PKBM semakin maju, tutor-tutornya semakin lengkap ya. Terima kasih ya, Wak, ya, bincang-bincang ini. Saya maaf mengganggu waktunya. Siap. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, kegiatan demi kegiatan sudah saya laksanakan, mewawancarai kepala-kepala sudah, para tutor dan alumni juga sudah. Nantikan konten saya yang selanjutnya ya. Sekarang saya cukupkan sekian dulu konten ini. Semoga kalian tidak bosan untuk menyaksikannya. Jangan lupa like and subscribe. Kekasawang di angkana tegak pikir bisa dinas lamun kadang dari hati Korea tersudi dari pikiran pipanya kita pikiran pipanya kita tegak sawah di anggana tegak pikir dan kita mikiran pipanya kita mikiran pipanya kita